Hari ini saya akan bagikan apa saja penyebab masalah itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, agar tidak terlalu banyak harga yang harus kita bayar yang seharusnya tidak perlu kita bayar. Yang pertama, yang pasti, masalah itu datang dalam hidup manusia karena dosa. Kenapa Yesus Allah harus turun ke dalam dunia, mati menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya? Cuma karena satu hal, dia pengen bereskan hidup kita dari yang namanya dosa. Nah, kalau sudah Tuhan bereskan, lalu kita ini dengan sengaja lagi mencemplungkan diri ke dalam dosa, itu sih sudah lain cerita. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu kutuk turun atas hidup manusia. Nggak ada cari duit itu gampang, nggak ada. Karena tanah ini sudah terkutuk. Lalu perempuan, Tuhan bilang, mulai dari sekarang engkau akan mengalami yang namanya sakit melahirkan. Ya, itu kutuk. Lalu Tuhan tahu manusia ini tidak mungkin bisa hidup berbahagia kalau mereka hidup di bawah kutuk. Yesus datang. Siapa yang menerima dia, percaya pada dia, kita tidak berada di bawah kutuk lagi. Kalau engkau sungguh-sungguh menerima korban Kristus dan dibebaskan dari dosa. Tapi kalau engkau dengan sengaja lagi hidup di dalam dosa, bahkan menyembunyikan pelanggaran dan dosa-dosamu, kau pikir orang tidak tahu, maka engkau membawa dirimu masuk lagi kepada kutuk. Tuhan sudah selesai, tapi kau yang tidak mau selesai, hingga hidupmu banyak masalah akibat kutuk dosa. Dosanya ditutupi, disembunyikan. Apa Alkitab bilang kalau kita menyembunyikan dosa? Amsal 28 ayat 13 dan 14, baca bersama. Siapa, baca 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Waktu kau mengeraskan hati untuk bertobat, kau memilih untuk terus hidup dalam dosa, engkau membawa dirimu masuk ke dalam malapetaka. Jadi bukan Tuhan, rancangan Tuhan tuh baik, tapi kau sendiri yang pilih malapetaka karena engkau menyembunyikan dosa. Alkitab dengan jelas berkata, siapa menyembunyikan dosa dan pelanggaran tidak akan beruntung. Mau engkau tamatan S1, S2, S20, S21, S23 kayak Samsung, kalau kau tidak meninggalkan dosamu, hidupmu tidak beruntung, alias sial. Walaupun kaya tetap sial. Yang merasa aku itu sial terus hidupku, bertobat. Ya, aku masuk dalam satu masalah, lagi. Ya jangan-jangan ada dosa yang kau sembunyikan. Kita harus terbuka dengan Tuhan dosa-dosa kita, supaya kita akui, lalu kita ini akan dibenarkan. Tinggalkan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi oleh Tuhan. Kalau disayangi Tuhan, hidupmu berbahagia, saudara. Makanya tadi ayat bilang, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tapi yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat akan masuk dalam malapetaka. Yang pertama itu dosa. Jangan ditutupi, tapi dihilangkan. Ya. Yang homo bertobat, yang lesbi bertobat. Ada orang konseling sama saya menikah, ternyata suaminya homo. Masa hal sebesar itu harus apa? Bohong loh. Tinggalkan. Sebab Tuhan suka dengan orang yang jujur, yang mau meninggalkan dosa, maka Tuhan akan memampukan. Asal kau mau bertobat. Tapi
sebaliknya kalau kau tutupi itu seperti bisul. Tinggal tunggu waktunya pecah. Enggak ada saudara yang busuk itu disimpan akan rapi. Ya, bangkai disimpan pasti satu saat akan tercium. Tinggal tunggu bom waktunya meledak. Dosa itu akan membawa malapetaka dalam hidupmu. Bertobat. Jangan biarkan dosa itu membawa kita terus. Orang yang hidup berdosa, melakukan dosa terus, nggak akan beruntung, hidupmu nggak akan beruntung, percayalah. Karena itu tinggalkan dosa itu. Bertobat, datang sama Tuhan, akui, tinggalkan, maka kau akan disayangi Tuhan. Orang kalau disayangi Tuhan saudara, pintu-pintu akan terbuka bagimu. Hal-hal yang ajaib Tuhan akan bukakan.